Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rizky Brilian Sombolinggi dengan NIM 103062300094. Pernahkah kalian bertanya bagaimana data di aplikasi atau website tersimpan dan diakses? Jawabannya ada pada basis data atau database. Basis yang artinya struktur penyimpanan dan data yang artinya informasi yang disimpan. Singkatnya, basis data adalah kumpulan data yang terorganisir secara sistematis sehingga dapat diakses, dikelola, dan diperbarui dengan mudah. Kemudian, setelah itu, data disimpan dalam perangkat elektronik pada sistem komputer yang di mana datanya berupa gambar, video, audio, teks, dan jenis data lainnya. Contohnya adalah sistem perbankan, e-commerce, hingga media sosial yang kita gunakan sehari-hari. Sebelum ada sistem basis data modern, perusahaan menggunakan pemrosesan file tradisional untuk menyimpan data, tapi ada beberapa kelemahan besar nih. Yang pertama, ada redundansi data atau data yang sama bisa tersimpan di berbagai file yang mengakibatkan habisnya banyak ruang penyimpanan. Yang kedua, ada inkonsistensi data atau perubahan pada satu file tidak otomatis diperbarui di file lain. Yang ketiga, adanya sulitnya pengelolaan. Tidak ada cara mudah untuk menghubungkan dan mengelola data dengan efisien. Itulah mengapa pendekatan berbasis database lebih banyak digunakan sekarang ini. Pendekatan basis data hadir untuk mengatasi kelemahan pemrosesan file tradisional. Berikut beberapa kelebihannya. Yang pertama, adanya mengurangi redundansi. Yang kedua, keamanan data lebih baik karena hak akses dapat dikontrol agar tidak semua orang bisa mengubah data. Yang ketiga, ada pemrosesan yang lebih cepat, dikarenakan kita menggunakan bahasa seperti SQL untuk mencari data dengan cepat dan akurat. Dengan database, pengolahan informasi menjadi lebih efisien dan terstruktur tentunya. Namun, tidak ada teknologi tanpa resiko. Berikut ini adalah beberapa tantangan dalam menggunakan basis data. Yang pertama, ada biaya implementasi dan pemeliharaannya yang memerlukan sumber daya yang cukup besar. Kemudian ada kompleksitas sistem, di mana database memerlukan perencanaan matang agar lebih efisien dan aman. Yang ketiga adalah resiko keamanan. Jika tidak dikelola dengan baik, bisa saja terjadi pencurian atau kehilangan data yang terjadi pada database kita. Tapi jangan khawatir ya dengan risiko perencanaan karena dapat diminimalisir risiko-risiko ini. Kemudian untuk siklus hidup, agar database berjalan optimal, kita harus mengikuti langkah-langkah seperti ini. Yang pertama, adanya perencanaan yang menentukan kebutuhan sistem basis data berdasarkan tujuan bisnis. Yang kedua, kita harus menganalisis atau mengumpulkan dan menganalisis data yang dibutuhkan. Yang ketiga, ada perancangan, di mana kita membuat desain logis dan fisik dari basis data. Yang keempat, ada implementasi, di mana kita membangun basis data berdasarkan desain yang telah dibuat. Yang kelima adalah pemeliharaan, di mana kita mengoptimalkan dan mengelola basis data agar tetap efisien dan aman. Dengan tahapan ini, database dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat yang maksimal. Jadi, kesimpulan apa yang bisa kita ambil, teman-teman? Jadi, dari sini, dari semua materi yang sudah saya bawakan tadi, kita dapat belajar bahwa database adalah sistem yang sangat penting dalam pengelolaan data modern, tentunya. Dengan basis data, kita bisa menyimpan, mengakses, dan mengelola informasi dengan lebih baik dibandingkan pemrosesan dengan file tradisional. Gimana teman-teman? Tertarik untuk belajar lebih dalam? Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video edukatif lainnya. Bye-bye!